Pemirsa, belum tuntas penanganan hukum Sambo hingga pengusutan tragedi Kanjuruhan. Sekali lagi, kepolisian Indonesia tertampar kasus peredaran narkoba yang menjerat seorang perwira tingginya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini pun sebentar lagi mungkin akan terjun ke titik terendahnya. Apakah pil pahit ini akan memacu Kapolri untuk makin tegas dan keras menghukum jajarannya yang sewenang-wenang? Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 15 Oktober 2022 dengan tema menguji komitmen bersih-bersih Polri. Bersama saya, Reno Reksa. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini pemirsa telah hadir bersama saya Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Mbak Nunung, selamat pagi. Pagi Reno. Salam sehat Mbak Nunung. Terima kasih Reno. Sudah terobati dari mungkin rasa kejutannya setelah... Iya, nyaris semua orang terkejut ketika disampaikan ada masalah lagi di polisi. Lagi gitu ya? Begitu, lagi polisi gitu. Oke. Sesuatu. Baik, Mbak Nunung, sebelum kita membahas tema besar kita menguji komitmen bersih-bersih Polri, kita akan menyimak juga ya beberapa berita informasi utama yang wajib kita sorot juga di Media Indonesia ya. Hari ini 15 Oktober 2022. Yang pertama ada ini senafas dengan tema kita hari ini, Mbak Nunung, berantas jaringan narkoba di tubuh Polri. Sebetulnya ini kalau kita lihat bukan kasus perdana ya yang terungkap ke publik, Mbak Nunung. Iya, tapi ini melibatkan Jenderal Bintang 2. Ini yang pertama. Dan lebih parah lagi adalah dalam 3 bulan terakhir ada 2 Jenderal Bintang 2 yang tersangkut kasus dan bukan kasus yang kecil. Ini soal betul. Dan ada satu hal lagi, Reno, mungkin kita harus kalau editorial mungkin mengatakan seperti pagar makan tanaman. Kita agak ngeri ketika orang yang aparat penegak hukum yang mestinya memberantas narkoba kemudian terlibat. Dulu kita semua terkaget-kaget kalau narkoba kemudian dikendalikan oleh orang di dalam lapas. Betul. Iya, ini lebih ngeri lagi kelihatannya. Lebih ngeri lagi kelihatannya. Ya. Baik, dan kalau kita di berita-berita sebelumnya mungkin setara kasat narkoba yang kemudian diduga menjadi backing, kemudian Kapolsek yang menjadi pemakai bahkan ya Mbak Nunung. Kali ini justru seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Nunung, Jenderal Bintang 2. Jenderal Bintang 2 ternyata diduga terlibat dalam proses jual beli narkoba. Dan itu sudah pasti tidak sendirian. Dan itu tidak di satu daerah. Itu dimulai dari Polda Metro Jaya, bukan? Ya, betul. Iya, ada aparat di Polda Metro Jaya, kemudian bergerak ke Polda Sumbar. Luar biasa. Ini indikasinya kira-kira akan menyebar ke Polda lainnya nggak, Mbak Nunung? Kita tidak bisa mengira-ngira. Jadi mari kita dengarkan dan kita dengarkan apa yang kemudian dikatakan resmi oleh polisi dan bagaimana kemudian penindakannya, ya, dan bagaimana kemudian penyidikannya lebih lanjut ya. Kan ini masih berjalan ya. Masih berjalan. Kita tunggu fakta-fakta yang akan diungkap oleh tim penyidik dari kepolisian. Berikutnya, Mbak Nunung, informasi yang juga tidak kalah menarik untuk kita simak ini adalah hasil rekomendasi dari tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan yang kemarin hasilnya ini sudah diserahkan ke Presiden. Salah satunya ini seperti menjawab harapan masyarakat. TGIPF ini minta pengurus PSSI diganti. Betul. Ini saya rasa laporan yang menyeluruh ya, laporan investigasi yang menyeluruh. Ada PSSI, ada bagaimana kemudian PT Liga harus bekerja, bagaimana kemudian Panpel, panitia pelaksana, dan kemudian tidak kurang juga aparat keamanan. Sayangnya Reno, satu hal yang kemudian kemarin kalau kita simak sama-sama dari laporan TGIPF yang beredar di media kemudian adalah gas air mata memicu kepanikan. Itu yang paling utama karena konsentrasi orang kemudian ketika tragedi ini adalah kematian 132 orang. Bagaimana orang-orang itu meninggal dan kemudian muncullah begini. Ini kalau saya boleh bilang ini pukulan juga buat polisi begitu. Satu hal. Jadi mungkin ini menambah PR, bagian dari rentetan PR pihak kepolisian. Tapi apa yang disampaikan oleh TGIPF ini patut menjadi perhatian kita semua untuk perbaikan
dunia sepak bola dan Betul. olahraga pada umumnya di Indonesia. Ya. Betul. Karena salah satu rekomendasi memang yang diberikan oleh TGIPF ini adalah ditujukan kepada institusi Polri, Mbak Nunung, karena memang disebutkan di situ bahwa harus segera dibuat berkoordinasi juga dengan PSSI untuk membuat suatu SOP pengamanan olahraga secara khusus sepak bola. Karena penanganan massa di demonstrasi dengan penanganan penonton di dalam stadion ini adalah hal yang berbeda. Hal yang berbeda, betul. Ya. Dan kita tidak ingin orang nonton olahraga kemudian jadi korban, gitu kan, lagi, gitu ya. Baik, kita ke informasi yang berikutnya, Mbak Nunung, di Media Indonesia 15 Oktober 2022. Ini dari ibu kota, Anies Ariza ini pamit ke Pemprov DKI Jakarta karena memang kita tahu tanggal 16 Oktober ya. Anies Baswedan purna tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Iya, kalau berhitung hari kerja maka kemarin adalah hari kerja terakhir dan di berbagai media sudah disampaikan mereka sudah bersih-bersih ruang kerja dan sebagainya. Iya, dan pamit itu sepanjang pekan ini tampaknya pamit ke warga Jakarta itu berderet-deret sampai hari besok ya, barangkali ya, untuk pelepasannya. Dan yang menarik juga ketika kita lihat di 1 minggu terakhir ini bagaimana jelang purna tugas ini Gubernur Anies Baswedan juga concernnya adalah menuntaskan semua pekerjaan-pekerjaan dengan kita lihat meresmikan beberapa poin, beberapa item di ibu kota DKI Jakarta. Tapi ada hal lain Mbak Nunung yang juga menarik untuk kita simak ketika pamitan kemarin, ini ternyata Gubernur juga masih menyempatkan bertemu dan berinteraksi bahkan dengan para pedemo yang hadir di balai kota. Iya, ini koalisi perjuangan warga Jakarta gitu ya, yang menyampaikan beberapa hal yang mungkin mesti dibenahi dan mungkin juga walaupun Pak Anies ini sudah bertemu dengan Pak Heru yang akan menjadi pejabat sementara, mungkin ini bisa juga disampaikan ke Pak Heru ya nanti ya pesan-pesan warga Jakarta untuk kemudian perbaikan di Jakarta. Karena masih ada sejumlah tuntutan yang disampaikan seperti kualitas udara, kemudian permasalahan banjir. Ini kelihatannya bukan PR di masa ini saja, tapi PR-PR dari masa-masa yang sebelumnya juga. Iya, itu PR semua gubernur Jakarta saya rasa ya. Ada masalah transportasi, kualitas udara, ada masalah banjir, itu hal yang harus dilakukan oleh semua gubernur Jakarta. Oke, baik Mbak Nunung, menguji komitmen bersih-bersih Polri begitu ya sebelum kita melihat informasi yang sudah dirangkum oleh tim redaksi. Tapi saya mau coba melihat dari sisi lain ketika banyak kasus polisi yang tersandung kasus begitu ya. Ini sebetulnya adalah ujian bagi Kapolri sebetulnya untuk bisa betul-betul membersihkan institusi Polri yang salah satu tugas utamanya adalah pengayom masyarakat, Mbak Nunung. Iya, ini Reno, kita kalau melihat media kemarin itu sepanjang hari itu berisi tentang kepolisian. Betul. Dari mulai penangkapan Kapolda Sumbar, terus kemudian pemanggilan para pejabat Polri sampai ke tingkat Polres. Ada sekitar 600 orang dipanggil ke istana dan bertemu dengan Presiden. Ada laporan TGIPF yang juga terkait dengan polisi. Semuanya terangkai dalam satu berita yang berderet-deret di media massa. Dan kemudian kita ingat pesan Presiden, kembalikan persepsi baik masyarakat kepada polisi karena sudah jatuh memang dalam 3 bulan terakhir jatuh sangat besar gitu karena kasus-kasus yang terjadi dari mulai Verdi Sambo, Kanjuruhan dan apalagi sekarang. Oke. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan untuk membahas lebih lanjut tema kita pagi hari ini sebelum saya berdialog dengan Mbak Nunung, kita sudah terhubung langsung lewat sambungan telepon dengan pakar kriminolog dan kepolisian Adrianus Meliala. Selamat pagi, Pak Adrianus. Selamat pagi. Baik, Pak Adrianus, kalau kita melihat kemarin untuk pertama kalinya pejabat polisi se-Indonesia dari tingkat Mabes Polri, kemudian Polda sampai dengan Polres, semuanya dipanggil oleh Presiden di Istana. Apa yang Anda lihat dari pemanggilan semua pejabat polisi se-Indonesia ini sampai dengan tingkat kabupaten kota? Se-urgent itukah masalah yang ada di Indonesia saat ini? Saya melihatnya dalam 2 hal. Pertama, sebagai organisasi paramiliter yang sentralistik, sebetulnya tidak perlu Presiden memanggil semua. Ya cukup dengan memanggil Kapolri dan dipastikan bahwa Kapolri kemudian
menyebarluaskan kepada semua jajaran se-Indonesia. Tetapi mengapa kemudian perlu memanggil semua? Kelihatannya karena Presiden tidak lagi mempercayai atau kurang mempercayai jalur komando itu. Sehingga kemudian merasa perlu untuk bertemu dengan semua pejabat Polri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dilihat dari soal tidak perbolehkannya membawa tongkat komando, topi, demikian juga HP serta ajudan, itu menurut saya lebih daripada itu simboliknya dalam sekali itu. Ya walaupun Kepala Sekretariat Presiden Pak Heru mengatakan bahwa itu hanya soal kepraktisan, tetapi secara simbolik itu mau mengatakan bahwa Presiden ingin melucuti lah begitu ya, dengan mengatakan bahwa kalau tidak perform, tidak berkinerja atau kotor, maka akan dengan semudah itu pula. Lalu Presiden akan melucuti kewenangan maupun juga mungkin juga seluruh fasilitas yang dinikmati oleh kepolisian sekarang. Demikian. Oke, apakah menurut Anda langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dengan mengumpulkan semua tingkatan polisi, pejabat polisi dari tingkat pusat sampai dengan daerah ini akan bisa efektif untuk mempercepat reformasi di tubuh Polri? Saya sih meragukannya gitu. Saya melihat langkah ini lebih kepada gregetnya Bapak Presiden melihat Polri yang tidak kunjung bisa berubah sebagaimana harapan beliau begitu ya. Jadi jangan bicara mengenai apakah setelah ini lalu kemudian akan makin cepat reformasi ya. Saya tidak melihat itu. Tapi lebih pada tadi bahwa ini sebagai satu indikasi kekesalan seorang pimpinan negara ini kepada aparatnya begitu. Ya, tapi Pak Adrianus, Presiden ini kan juga menyoroti berbagai pelanggaran hukum ya yang melibatkan anggota Polri sampai ke gaya hidup begitu yang secara akumulatif ini menggerus kepercayaan publik. Banyak sekali PR Polri untuk meraih kembali kepercayaan publik. Harus dimulai dari mana Pak Adrianus dan bagaimana agar terus konsisten? Ya itu kita sih sebagai pengamat melihat bahwa seyogianya kasus Sambo yang kemarin itu cukup untuk membuat Polri melakukan satu pembenahan yang besar. Jadi kalau bicara mengenai bersih-bersih ya harusnya sudah dimulai secara masif ya pada pasca kasus Sambo. Namun kelihatannya kan yang diambil adalah langkah-langkah minimal ya. Kasus Sambonya masuk ke pengadilan, tapi bagaimana dengan setelahnya? Tidak terlihat satu langkah-langkah yang bersifat masif, sistematis dan cukup komprehensif terkait dengan pembenahan tersebut. Maka lalu kemudian terjadi kasus di Malang, lalu terjadi lagi kasusnya Kapolda Irjen PM ya. Nah ini yang kemudian lalu kelihatannya oleh Presiden dianggap sebagai ini katanya serius mau bersih-bersih atau enggak sih gitu ya. Hal mana sebetulnya sudah bisa ditengarai bahwa dengan langkah-langkah minimal itu ya tentu tidak akan cukup untuk kemudian membenahi persoalan yang sudah demikian kronis, begitu. Tapi Pak Adrianus, bukankah dengan ada beberapa oknum kepolisian di berbagai tingkatan ya, baik itu di tingkatan AKBP, Kombes, Kompol ke bawah sampai dengan jenderal begitu, dengan banyak yang terungkap ternyata terlibat dalam praktik hukum atau pelanggaran hukum, bukankah ini sebenarnya bagian dari bersih-bersih itu sendiri? Saya kira tergantung kita melihatnya ya, apakah kita hanya merasa cukup bersih-bersih pada konteks penindakan dan kemudian tidak merasa penting untuk melihat terkait dengan pada konteks pencegahannya gitu ya. Jadi kita sibuk dengan menangkapi saja, tapi kemudian tidak fokus, tidak peduli dengan bagaimana mencegah itu terjadi. Jadi saya kira kalau kita bicara mengenai bersih-bersih yang komprehensif dan sustain adalah bersih-bersih yang juga mencakup juga konteks pencegahannya. Nah, untuk bicara mengenai pencegahan itu kita bicara mengenai bagaimana pola pendidikan, pola rekrutmen, kultur di kepolisian, pola karir, banyak sekali hal yang bisa kemudian membuat orang tercegah untuk kemudian masuk dalam lingkungan atau situasi yang kemudian harus membuat dia dipukul gitu ya melalui satu penegakan hukum. Sebab kalau kita hanya fokus ke penindakan maka tentu tidak menyelesaikan masalah kan, demikian. Tadi ada menyebutkan rekrutmen, Pak Adrianus. Beberapa pihak mengatakan bahwa menilai rekrutmen di tubuh Polri ini masih sesekali ditemukan adanya ibarat kong kali kong seperti itu. Bagaimana Anda melihat hal tersebut, Pak Adrianus? Saya kira kalau kita mau balance maka sebetulnya soal rekrutmen sudah semakin baik ya. Secara umum ya, secara pola besar. Tentu kalau bicara mengenai rekrutmen puluhan ribu, bahwa kemudian ada 1-2 kasus ya, saya kira nggak bisa kita
kita pungkiri juga ya, namanya kalau kita beli apa lalu ada rusak satu dua kan wajar ya. Tapi secara sistem sebetulnya sudah amat baik. Nah, demikian juga soal pola karier dan seterusnya juga sudah baik sebetulnya secara umum sekali lagi. Nah, yang bermasalah di Polri itu adalah kultur sebetulnya, budaya kerja yang kemudian sudah keburu dimuati dengan tadi ya, dengan nilai-nilai koruptif, hedonisme, orientasi materi yang tinggi. Nah, ini yang kemudian seringkali mengganggu yang lain begitu ya. Jadi hal-hal yang sebetulnya sudah baik secara normatif, secara infrastruktur, secara tata kelola, tapi kemudian lalu menjadi terhambat karenanya. Nah, jangan bilang bahwa ini hanya cuma kultur, karena tadi kultur itu kan sebetulnya adalah semacam darahnya organisasi kan. Nah, kalau darah organisasi ini kemudian lalu sudah terkontaminasi kan, lalu menjadi mempengaruhi semuanya, begitu. Baik, terima kasih Pak Adrianus Meliala, pakar kriminologi dan kepolisian sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia pagi hari ini. Mbak Nunung, banyak poin tadi yang disampaikan oleh Pak Adrianus. Saya menyoroti yang pertama terkait dengan kenapa harus sampai Presiden ini memanggil sampai tingkatan Kapolres, karena yang pertama sudah ini menunjukkan gregetnya Presiden. Yang kedua, ada indikasi Presiden sudah tidak percaya pada jalur komando yang sudah ada. Ini Reno greget bahasa Jawa ya? Iya. Ya, artinya Presidennya merasa sudah gemes sekali. Betul. Gitu ya. Dan kemudian sebagian orang memang menyebut itu manifestasi kemarahan. Tapi oke lah, apapun itu, mau bawa tongkat, mau tidak, mau bawa handphone, mau tidak, intinya adalah pesannya bagaimana. Yang kemudian juga disampaikan oleh Kapolri, ditekankan soal gaya hidup dan soal penindakan terhadap pelanggaran. Itu dua hal yang kemudian jadi pesan selain apresiasi terhadap bantuan pada COVID dan sebagainya, begitu kan. Tapi orang langsung menerima pesannya adalah ingat, perbaiki gaya hidup dan tindak pelanggaran. Jadi bekerja untuk lebih melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Begitu kan Polri ya? Betul. Ya. Dan itu bukan langkah yang sederhana. Jadi sama seperti tadi Pak Adrianus katakan, soal ditindak, selesai. Tapi kemudian pencegahannya bagaimana? Kalau kantor kita kebanjiran, Reno, pertama begitu selesai banjir kita evaluasi bukan apa yang kemudian harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan supaya tidak kebanjiran lagi, begitu kan? Itu kemudian dilakukan, mau beberapa tempat ditinggikan, mau apapun begitu, itu dilakukan untuk mencegah banjir masuk lagi, dan itu yang kemudian harus dilakukan oleh polisi sekarang. Baik, Mbak Nunung, masih ada beberapa poin yang akan saya soroti juga di sini terkait dengan kultur kerja. Tadi juga disampaikan oleh Pak Adrianus. Ada juga satu hal yang akan saya bahas soal amtlik bevel atau perintah atasan yang seringkali ini berujung pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Editorial Media Indonesia masih akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mbak Nunung, kalau kita berbicara soal bersih-bersih atau menagih komitmen Polri ya untuk bersih-bersih internal ini, ada baiknya kalau kita juga mendengar bagaimana suara dari masyarakat yang kebetulan pagi hari ini sudah ada 4 penelpon yang bergabung bersama kami. Yang pertama ada Bapak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Sunoto. Selamat pagi Mas Reno dan Mbak Nunung. Pak Noto di sini Mbak Nunung. Baik, Pak Noto. Silakan Pak Noto, apa menjadi sorotan Anda soal tema kita hari ini? Iya, yang pertama bahwa acara briefing kumpul-kumpul polisi sampai ke Polres itu oke-oke aja. Asal after that implementasinya betul-betul dirasakan oleh rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya bebersih itu dan pembenahan itu harus pakai sapu bersih Mbak Nunung. Kalau sapunya masih kotor percuma. Dan kalau menurut saya bebersih dan pembenahan ini harus diawali dengan redesign total sistemnya. Jadi ngapain bersih-bersih kalau sistemnya masih bobrok kayak begini? Karena apa? Itu dengan tragedi Sambo, Kanjuruhan, Kapolda Jatim. Terus kita masih mau bertanya, kalau di Ar-Rahman itu ada kata-kata nikmat apa lagi yang hendak kau dustakan? Kalau di sini kita bisa nanya, ada kebobrokan apa lagi yang masih kau simpan, hai Polri? Baik. Rakyat butuh Polri yang ideal, seperti zamannya Hugeng. Kenapa? Menuntut ideal karena mereka disekolahkan oleh rakyat, ikatan dinas, ya kan? Yang terakhir satu lagi Mas, ya kan? Kalau tidak bisa ideal seperti zamannya Hugeng, ya minimal
77,7% lah seperti zamannya Hugeng. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Noto. Berikutnya kita ke Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, selamat pagi. Silakan Pak Ikhwan. Selamat pagi Mas Reno, selamat pagi Mbak Nunung. Begini, bahwa kalimat komitmen itu tidak lengkap. Harusnya konsekuen, konsisten, komitmen. Lalu bukan bersih-bersih, tapi tata ulang hubungan. Sebab kita dalam keadaan gawat darurat, yaitu korupsi, narkoba, kemudian penguasaan hasil hutan, hasil alam strategis Indonesia, kemudian yang keempat penyimpangan ideologis dan konstitusi. Ini yang jadi pengaruhnya kepada Ipolek Sotsbud Hankam. Jadi apa yang terjadi pada Polri, sebenarnya Polri harus dikembalikan kepada doktrin asalnya, yaitu Tribrata, Catur Eka Parasetya. Itu kan doktrinnya, harusnya lari ke sana. Nah, untuk itulah sebagai dasar bagaimana bukan bersih-bersih, tapi tata ulang hubungan. Sebab sistem pemerintahan sipil seperti sekarang ini, polisi yang ada di depan. Sehingga kalau kita hubungkan dengan struktural dan kultural hubungan ini, maka Presiden, Polri, kemudian ini yang dipegang oleh Sambo ini sangat strategis, yaitu Satgas Sus Merah Putih. Dan untuk itulah maka kembali lagi penyimpangan nanti akan menjadi penyelewengan dan akan terjadi huru-hara, yaitu revolusi lagi. Ini prediksi saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ikhwan. Kita ke penelpon berikutnya, ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak Veto, selamat pagi. Silakan Pak Veto, apa yang menjadi pendapat Anda? Selamat pagi Mas Renung, selamat pagi Mbak Nunung ya. Jadi kita ini memang betul-betul dahsyat. Dalam tahun yang sama ada 2 orang jenderal Irjen yang jadi tersangka. Tapi yang pecah telur nih Mas Reno, catatan sejarah ini tinta emas, tapi tinta emas negatif. Ini negatif. Irjen terlibat narkoba, mantan Kapolda Sumbar. Ini pernah kita di editorial bulan Juni dulu. Masalah penangkapan yang lebih tinggi. Ya, saya pernah komentar situ di editorial itu, penangkapan narkoba ini. Oleh Kapolres yang sekarang tersangka, Kapolda yang sekarang ini, tahunnya 41 itu diapakan. Jadi begini, menguji komitmen bersih-bersih Polri, Marino. Kalau saya tengok di daerah Marino, ini memang jauh panggang pada api. Ya, apalagi masalah hidup sederhana. Ya, alat kasat, mobilnya ngeri. Ya, ini mau dibawa kemana Republik ini? Ya, memang dasar. Kalau maka itu Presiden kemarin memanggil, tapi kayak apapun, seperti apapun didoktrin, tidak akan masuk lagi. Karena ya, memang udah rusak total. Ini harus betul-betul di blender lagi, baru dicetak lagi, ini baru bisa sedih kita. Saya kebetulan almarhum bapak saya polisi, mereka. Sedih kita nengok polisi yang sekarang nih, apalagi kejadian kemarin. Ya, ini langkah mundur, yang mudah-mudahan berhasil lah, benar-benar itu bersih-bersih itu. Itu aja. Asal komitmennya jaga polisi. Terima kasih banyak. Itu aja. Terima kasih Pak John Veto. Kita ke penelpon terakhir, ada Pak Wira Tanjaya di Singaraja, Bali. Pak Wira, silakan, apa yang menjadi sorotan Anda Pak soal tema kita hari ini? Selamat pagi Metro TV. Jadi ini kami minta Menteri Polhukam untuk memperhatikan kasus ini, bukan hanya menyerot Polri, tapi ada juga kinerja Polri itu bersamaan dengan ada kejaksaan, ada pengadilan. Ya, itu kemarin juga tertangkap hakim sedang nyambut di pengadilan negeri. Dan mohon kepada Menko Hukam untuk membuat suatu manajemen tentang barang bukti. Karena tidak ada yang melakukan pengujian terhadap barang bukti yang telah didapat oleh Polri pada saat diserahkan ke kejaksaan. Dan sampai di kejaksaan itu barang bukti ada tanggung jawab di kejaksaan. Terhadap penyerahan tersebut, siapa yang bisa mempertanggungjawabkan barang bukti tersebut adalah benar-benar barang bukti yang disita dari pelaku tindak kejahatan. Jadi melalui Metro TV kami mohon kepada Menteri Polhukam untuk bisa memberikan suatu badan terhadap penerimaan barang bukti, bahwa barang bukti yang didapat itu benar adanya. Dan terima kasih kami ucapkan Pak pada Kapolres Metro Jakarta Pusat
Kombes Kamarudin dan Dina Kuba, Kombes Bukti Yohana, serta Kabid Propam Polda Metro Jaya atas pengungkapan video ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wiratanjaya untuk pendapat Anda dan juga sejumlah penelpon yang sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Mbak Nunung, ada satu poin yang menarik kalau kita lihat dari statement para penelpon. Yang pertama saya mau bahas soal pendapat dari Pak Sunoto yang mengatakan bahwa sah-sah saja Presiden mau memanggil siapa saja. Yang penting ini adalah implementasinya. Iya, bagaimana kemudian gitu kan ketika pesan yang disampaikan, instruksi yang disampaikan itu dilakukan dan dilakukan dengan benar dan terasa oleh masyarakat. Satu hal yang kemarin disoroti adalah bagaimana turunnya persepsi masyarakat terhadap kepolisian gitu kan. Jadi tingkat kepercayaannya turun di tahun ini dari sekitar 70-an ke 50. Ke 50 sekian begitu ya, sekitar itu bahaya gitu. Jadi kelihatan bahwa apa yang menimpa polisi itu kemudian dilihat oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak baik di tubuh kepolisian. Jadi kalau memang mau dianggap bagus kinerjanya, ya bekerjalah yang baik. Dan bagaimana kemudian seperti tadi disampaikan, penindakan dilakukan, tapi sudah itu apa? Gitu. Bagaimana langkah-langkah yang kemudian harus dilakukan untuk mencegah supaya pelanggaran-pelanggaran itu tidak terjadi lagi. Gitu. Oke, berarti ada pengungkapan, ada peringatan begitu, yang pasti harus ada perubahan, pembenahan di berbagai sisi, itu yang jauh lebih penting. Kan tidak berhenti dimarahi, Reno, tetapi kemudian sesudah itu apa? Gitu. Seperti tadi Mbak Nunung bilang analogi banjir ya, ketika ada banjir kita harus mengevaluasi dan ada yang kita lakukan secara real begitu supaya besok tidak kena banjir lagi. Dan tadi yang Pak Noto katakan bersih-bersih ini harus pakai sapu bersih, Mbak Nunung? Betul, semua orang ya betul Pak Noto, memang bersih-bersih harus pakai sapu bersih. Kalau Pak sapunya kotor, sama aja kotor ya? Ya hasilnya akan kotor. Ini Reno, kita masih ingat yang kena kasus pertama adalah Kadif Propam. Saat itu Pak Ferdi Sambo, kemudian diganti. Dan yang dilakukan penangkapan kepada Pak Teddy Minahasa dan beberapa orang yang lain itu juga dilakukan oleh Kadif Propam ya, mulai dari kasus di Polda Metro Jaya, bukan? Betul. Ya, gitu. Baik, kita ke segmen berikutnya, Mbak Nunung, tapi kita harus jeda sejenak. Saya ingin berbicara soal menarik ini, soal barang bukti. Kenapa barang bukti ini bisa pengelolaan barang bukti menjadi poin menarik sebetulnya? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Tadi di penghujung segmen saya melempar suatu hal ya, Mbak Nunung, soal pengelolaan barang bukti. Jadi saya seperti teringat beberapa tahun lalu ketika Polda Jatim pada saat itu menangani kasus Mimiles yang barang buktinya adalah ratusan miliar, uangnya dipajang begitu di depan awak media. Saya berpikir begini, ini uang ratusan M dikelolanya seperti apa ya? Ternyata sekarang juga terjadi, barang bukti sabu ternyata justru diperjualbelikan oleh oknum polisi. Dan sebenarnya pengelolaan barang bukti ini menjadi PR tersendiri dong. Iya, itu salah satu hal yang kemudian kalau kita bilang tadi follow up-nya bagaimana, pencegahannya bagaimana, begitu kan. Tadi disampaikan oleh Pak Wira ya, kalau salah satu hal yang harus dilakukan adalah pengelolaan barang bukti gitu. Bagaimana barang bukti yang ada dikelola dengan benar. Mau dipakai untuk apapun sepanjang itu untuk kepentingan kebaikan kan tidak masalah sebenarnya, tapi administrasinya jelas, tidak ada yang bocor ke kiri kanan, tidak ada yang disalahgunakan. Itu kan soal begitu ya. Itu begitu, Ren. Berarti pengelolaan barang bukti sebetulnya juga butuh integritas juga ya dari yang bersangkutan untuk komit ini jangan saya apa-apain ini. Salah satu bagian yang mungkin harus dibenahi, tetapi ada bagian lebih besar yang harus dibenahi oleh lembaga kepolisian ya, untuk tetap menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Oke, baik. Berikutnya Mbak Nunung terkait dengan implementasi follow up dari arahan Presiden Joko Widodo kemarin kepada ratusan personil kepolisian. Implementasi menjadi hal yang penting, betul. Tetapi tadi dikatakan oleh Pak Adrianus bahwa ini kultur, sudah menjadi kultur. Kultur ini kan sesuatu yang tidak mudah untuk dirubah, Mbak Nunung. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Saya orang yang optimis. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun itu relatif untuk kemudian perbaikan. Yang penting adalah yang pertama tentunya adalah komitmen. Saya rasa sekarang ini Kapolri atau jajarannya pasti
pasti berpikir untuk bagaimana memperbaiki citra Polri, memperbaiki kepercayaan masyarakat. Jangan sampai yang terjadi, jangan lupa ada 400 ribuan orang begitu kan di situ petugas, ada aparat kepolisian. Jangan sampai kita kan tidak bisa bilang bahwa semuanya kotor gitu kan. Jangan sampai yang bersih ini kemudian dianggap kotor oleh orang-orang karena bagian kecil yang kemudian berulah begitu ya. Ya betul begitu bukan? Jadi kita bereskan gitu, harus dibereskan dan rasanya memang ini kerja keras ya. Ada lifestyle, ada penindakan pelanggaran, bagaimana tetap menjadikan kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Melindungi, mengayomi, melayani. Itu penting buat kepolisian sekarang. Harus disadarkan lagi spirit itu ke setiap elemen ya. Betul. Jadi kasus Teddy Minahasa ini kasus besar, kita semua tahu bahwa ini harus dilakukan penindakan dan itu sudah mulai dilakukan dan saya rasa kita jaga komitmennya begitu dan tapi sesudahnya juga mesti diperbaiki langkah apa yang selanjutnya mesti dibuat. Narkoba, sabu, Reno. Betul. Itu bagaimana kita bisa bilang polisi yang kita anggap tempat berlindung itu kemudian terlibat dalam narkoba. Narkoba itu merusak bangsa gitu. Kita semua tahu gitu bagaimana barang sekecil sedikit saja bisa merusak manusia gitu dan merusak masa depan bangsa kita. Yang sebaiknya juga disorot adalah para polisi-polisi yang saat ini menjabat ya, berkedudukan sebagai pimpinan atau kepala itu di berbagai tingkatan. Karena apa Mbak Nunung? Karena di beberapa waktu yang lalu saya sempat berdialog dengan salah seorang narasumber yang mengatakan, ada jurnal yang mengatakan bahwa pelanggaran pertama yang dilakukan oleh seorang polisi ini adalah adanya Amtlik Bevel, perintah dari atasan. Sehingga memaksa anak buah itu untuk berbuat sesuatu yang pelanggaran. Jadi kepala ini juga harus betul-betul komit juga, harus betul-betul integritas. Jangan sampai menciptakan suatu pelanggaran hukum di anak buahnya. Ya, jadi kita kan selalu percaya pada aturan bagaimana membatasi orang supaya tidak melakukan pelanggaran, bagaimana membatasi orang supaya tetap bekerja di jalurnya, itu yang penting. Aturan dan kemudian aturan yang ditaati tentunya itu perlu untuk kepolisian sekarang. Seperti yang disampaikan oleh editorial kita kali ini ya, komitmen itu bagus dan patut diapresiasi, tapi komitmen hanya akan menjadi catatan kosong kalau kita tidak punya keberanian untuk merealisasikannya. Dan itu penting buat polisi. Jadi sekarang. berani untuk merealisasikan. Jadi komitmen untuk pemberantasan, komitmen untuk membersihkan, komitmen untuk menjaga gaya hidup, komitmen untuk menindak pelanggaran itu akan jadi cuma jargon kalau tidak ada yang berani merealisasikannya. Oke. Tapi secara pribadi Mbak Nunung optimis tidak? Seberapa optimis Mbak Nunung untuk bisa ada perubahan yang betul-betul baik di internal Polri berkaca 3 bulan, ada 3 kasus yang sangat fenomenal, Mbak Nunung? Iya, ini kasus berat bertubi-tubi begitu kan. Kalau kita bicara harga gitu ya, harga saham taruhlah. Kalau sudah turun sampai jatuh tidak akan sampai minus, pasti akan naik atau tetap begitu kan. Jadi saya sekali lagi saya bilang, saya orang yang optimis, kita tidak boleh pesimis. Jadi sepanjang kita berusaha, tidak ada yang tidak mungkin dan niatan itu harus dilakukan. Dan tidak ada pilihan selain mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sudah turun gitu. Dan mengembalikan rasanya mereka tidak akan bisa bekerja kalau masyarakat tidak percaya pada polisi, bukan? Betul, jadi itu langkah yang harus dilakukan. Tidak ada pilihan lain lagi. Mengembalikan kepercayaan masyarakat. Mengembalikan kepercayaan publik sebaiknya dengan aksi nyata, bukan hanya dengan aksi yang sebatas seremonial, hanya untuk dipertontonkan, tapi ini harus yang sifatnya adalah berkelanjutan, begitu ya, Mbak Nunung? Di dunia yang sudah sangat terbuka seperti sekarang ini sulit menyembunyikan sesuatu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nunung Setiani, Dewan Redaksi Media Group sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, publik menunggu keberanian, ketegasan dan juga keseriusan Polri untuk membersihkan benalu-benalu yang tidak hanya merongrong institusi, tapi juga menyengsarakan Republik. Inilah pertaruhan untuk Polri. Perlihatkan keseriusan dan ketegasan jika ingin mengangkat kembali kepercayaan publik yang kini sedang terjerembab.
Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda di Editorial Media Indonesia. Saya Rino Reksa pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.